Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Guru dan guru mursyid yang nantinya akan memikul beban atau panasnya api neraka yang lebih panas atau level yang sangat mengerikan. Siapakah mereka? Jawabannya, mereka yang mengajarkan bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, atau yang menunjukkan Tuhan dekat saja. Dan salah satunya sisi ayat mereka ingkarinya. Orang-orang yang musyrik hati atau yang disebut kafirnya diri sendiri karena menyangka zatnya Allah subhanahu wa ta'ala seperti apapun. Seperti makhluk yang demikian, karena tidak menghiraukan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluk, zatnya Tuhan dengan makhluknya, karena mereka keimanannya ditempatkan di pikirannya dan tidak paham dengan dirinya sendiri, juga ingkar dengan dirinya sendiri atau hakikatnya diri atau jati dirinya. Oleh karena itu mereka beranggapan ruhnya sama dengan Tuhan atau menuhankan ruhnya sendiri, atau juga ruh siapa saja salah satunya dipertuhankan. Ada juga yang menuhankan ruh nabinya. Ada pula rohnya patung sapi yang dibuat Samiri setiap masa. Diutus Nabi untuk memberi pencerahan ke umatnya masing-masing, dan semua Nabi beragama Islam karena satu Tuhan atau satu tauhid yang sama. Tuhan hanya menjadikan agama hanya satu nama, tidak ada yang selain Islam. Adanya nama agama yang lain itu pemberian umatnya masing-masing, dan adanya nama itu setelah umatnya menyelisihi tauhid yang diajarkan nabinya. Sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan itu dibekali agama Islam atau awal kehidupan ada persaksian dan perjanjian. Hidup ini hanya untuk menepati janji masa persaksian dalam kandungan ibunya. Semua nabi diutus untuk memberi pencerahan ke umatnya masing-masing, dan jangan bebani nabimu dengan dosa-dosa kalian. Semua nabi juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kenabian yang dibebankan kepadanya masing-masing. Setiap umat nabi ada yang mengikuti jalan yang diajarkan nabinya, ada juga yang membelokkan jalan yang telah diajarkan nabinya. Yang pasti mereka yang membelokkan itu orang yang pintar, dan mereka mungkin yang mendapatkan karomah dalam melakukan tarekat atau torekoh yang dilakukannya, seperti Samiri pada umatnya Nabi Musa. Istilah Nur Muhammad adanya abad ke-6 Masehi. Pertama kali yang diciptakan Tuhan itu Nur Muhammad. Dapat dipahami
Kalau Tuhan dengan Nur Muhammad kalian pahami satu kesatuan yang demikian tidak dapat dipahami. Yang diciptakan dengan yang menciptakan wajib berbeda, dan di ayat menyebutkan demikian. Jangan kalian ingkari kalau kalian mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Al-Quran ada, di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Saudara-saudara paham tidak? Kembalilah ke Al-Quran, yang berarti kalian semua makhluk itu hanya sebagai dalil atau makhluk, sedangkan yang ada di kitab itu hanya ayat dan ayat saja. Bukti adanya Tuhan langit bumi beserta semua isinya dan kesemuanya ada di genggamannya. Maaf, jangan pahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan atau anggota badan seperti makhluk. Tuhan maha besar, Tuhan maha luas, Tuhan maha menyempitkan makhluknya. Guru atau mursyid yang sempit pemahamannya, guru dan mursyid yang sempit pemahamannya, mereka merasa paling sempurna, bahkan berani mengaku apa yang menjadi sifat wenangnya Tuhan yang mutlak hanya untuk Tuhan. Seperti mereka yang berani berbisnis dengan mengaku dapat menjadikan walinya Allah dengan membayar sekian per sekian. Yang demikian mereka hanya tingkat tarekat yang tidak iman dengan sifat wenangnya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, salah iman. Wassalam.